Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, NIM 181123799, kelas 6B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan pendidikan negara Islam, sistem pendidikan di negara Singapura. Singapura merupakan negara kecil yang berada dekat dengan Indonesia. Banyaknya tempat menarik seperti tempat belanja, tempat wisata, hingga pendidikan di Singapura membuat negara ini sering dikunjungi oleh negara Indonesia. Banyak Indonesia yang bersekolah di Singapura. Tidak sedikit pula dari pelajar Indonesia melanjutkan studinya kuliah di Singapura. Wajar saja sekolah-sekolah di universitas di Singapura memang terkenal dengan kualitasnya. Misalnya saja Nanyang Technological University atau National University of Singapore. Ditambah lagi dengan jaraknya yang tidak jauh dari Indonesia, tentu banyak orang bercita-cita untuk berkuliah di Singapura. Nah, di sini kita akan melanjutkan sistem pendidikan di Singapura. Di Singapura, pendidikan wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut taman kanak-kanak bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Sistem instruksional dikendalikan secara terpusat dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dengan baik untuk setiap kursus yang disesuaikan dengan ujian akhir sekolah. Pada akhir tahun keempat sekolah dasar, siswa mengikuti tes berbasis sekolah yang menentukan level apa yang akan dipelajari siswa untuk bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains selama 2 tahun ke depan. Pendidikan di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan Singapura yang mengontrol perkembangan dan administrasi sekolah negeri yang menerima dana dari pemerintah, tetapi juga memiliki peran penasehat dan pengawas dalam hal sekolah swasta, baik sekolah swasta maupun negeri. Ada variasi dalam tingkat otonomi dalam kurikulum mereka, ruang lingkup bantuan pemerintah dan pendanaan, beban tuisi siswa, dan kebijakan masuk. Nah, kemudian tujuan pendidikan di Singapura. Di antara ciri khas sistem sekolah Singapura adalah artikulasi yang jelas dan identifikasi hasil pendidikan yang diinginkan. Alasan tersebut merampingkan perbuatan kurikulum nasional, adopsi berbagai pedagogi sambil memastikan tingkat persiapan yang tinggi dan pengembangan profesional guru. Selain itu, tujuan-tujuan ini mendorong hubungan antara konseptualisasi dan implementasi kebijakan yang mengikuti visi pendidikan nasional. Nah, kemudian perbedaan pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan Singapura dirancang untuk memberikan pandangan dan preferensi belajar yang bervariasi kepada siswa dengan menggunakan berbagai profil pengajaran. Faktanya, Menteri Singapura yang melayani Tharman Shanmugaratnam dalam sebuah pernyataannya menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mempertahankan berbagai keunggulan dan mendorong semua anak muda untuk menemukan hasrat mereka dan mendaki sejauh yang mereka bisa. Dari usia 6 tahun, siswa masuk sekolah dasar selama 10-11 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah selama 4-5 tahun. Setelah itu, siswa memiliki pilihan untuk 2 jalur, pembelajaran kejuruan, politeknik, dan perguruan tinggi junior. Yang keduanya mengarah ke pendidikan universitas. Kemudian pendidikan Islam di Singapura. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan pendidikan agama sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Pemerintah Singapura bersikap sebaliknya, sebagai negara sekuler yang multi agama dan multi etnis. Pemerintah membebaskan setiap warganya menganut agama tertentu dan bahkan membebaskan untuk menganut agama apapun itu. Sebabnya pada sekolah-sekolah pemerintah pelajaran agama ditiadakan. Agama adalah urusan dan kewenangan pribadi penganutnya.
Kondisi ini tidak sama dengan di Indonesia. Pendidikan agama menjadi pelajaran wajib pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan dulu. Pada tahun 1984, agama pernah masuk dalam kurikulum sekolah Singapura dengan durasi 35-45 menit seminggu. Para siswa dibebaskan memilih salah satu dari 3 pelajaran agama, yakni Islam, Buddha, dan Kristen. Namun, 5 tahun kemudian kebijakan tersebut diganti seperti ditegaskannya bahwa agama merupakan urusan pribadi dan bukan merupakan urusan sekolah maupun negara. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan Singapura didasarkan pada asumsi bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura menggunakan pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Selama bertahun-tahun, pemerintahnya berupaya mengembangkan sistem pendidikannya, merubahnya dari sistem pendidikan Inggris tradisional ke sistem dengan tujuan pemenuhan kebutuhan individual yang memperdayakannya potensi dan bakat dan kemampuan peserta didik untuk dapat hidup dan survive dalam lingkungan dan kompetitif, serta mempersiapkan mereka untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih cerah di masa depan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.